Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Dani Madiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, akan memaparkan aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu selama mengikuti pendidikan penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya lebih berpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih dominan, padahal seharusnya berpusat pada murid student center. Sehingga murid saya tidak bisa mengeksplor potensi yang dia miliki, kurang mandiri, dan tidak bisa berlatih bernalar kritis. Saya telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki proses pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya pendidikan yang menuntun, bukan hanya sekedar mengajar saja. Saya juga harus bisa memberikan teladan yang baik bagi murid saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, aktif, dan berani. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampu pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Selain itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP. Saat pelaksanaan pembelajaran diawali dengan salam, berdoa, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Saat pelaksanaan pembelajaran diawali dengan salam, berdoa, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Saat pelaksanaan pembelajaran diawali dengan salam, berdoa, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Pemberian ice breaking ini untuk melatih konsentrasi murid dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Selanjutnya, guru memberikan contoh text explanation dan memahami isi dari text explanation tersebut bersama-sama, agar murid mudah dalam mencari konsep explanation text secara mandiri. Dilanjutkan dengan mencari sumber belajar lain. Saat ini, guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Banyak sekali sumber belajar yang tersedia ketika kita berselancar di internet. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berdiskusi secara kelompok untuk menemukan konsep explanation text secara mandiri. Konsep di sini maksudnya yaitu fungsi sosial dari text explanation, struktur text explanation, dan yang terakhir yaitu ciri kebahasaan yang sering digunakan untuk membuat text explanation. Dalam kegiatan diskusi, guru harus memotivasi dan membimbing murid agar terus berusaha dan bekerja sama menemukan konsep dari explanation text tersebut secara mandiri, yang nantinya kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikannya. Nah, di akhir pembelajaran, guru dan murid berkolaborasi dalam memberikan penguatan materi tentang konsep yang telah ditemukan oleh murid secara mandiri melalui kegiatan diskusi dan presentasi murid. Nah, di akhir pembelajaran, guru dan murid berkolaborasi dalam memberikan penguatan materi tentang konsep yang telah ditemukan oleh murid secara mandiri melalui kegiatan diskusi dan presentasi murid.
Nah, di akhir pembelajaran, guru dan murid berkolaborasi dalam memberikan. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi, apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangan yaitu masih ada murid yang kurang bisa bekerja sama dengan temannya, hanya diam dan menunggu hasil diskusi temannya. Masih ada juga murid yang malu-malu saat presentasi di depan temannya. Kemudian, solusi yang bisa saya berikan adalah memberikan bimbingan dan stimulus dalam kelompok diskusi dan secara personal. Melatih murid agar terbiasa berbicara di depan umum dengan seringnya memberikan latihan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Randika Ihsani, guru bahasa Inggris di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Deni Madiati, guru bahasa Inggris yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-8. Setelah adanya proses pembelajaran oleh Bu Dani mengenai materi explanation text di kelas 11 bahasa 1 dengan metode discovery learning, ternyata sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yakni aktif, kolaboratif, mandiri, dan benar kritis. Dan menurut saya, pembelajarannya pun sudah cukup dan juga sudah student center, yaitu berpusat pada murid. Sukses selalu untuk Bu Dani dalam pendidikan program Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Wulan dari kelas 11 Bahasa 1. Pada hari Jumat 19 Mei 2021, Mrs. Deni mengajar materi explanation text. Biasanya Mrs. Deni menggunakan media PowerPoint dan video, namun terkesan berceramah dan mendominasi kelas. Namun, berbeda pada saat pembelajaran explanation Jumat itu. Di awal pembelajaran, Mrs. Deni memberikan games untuk melatih konsentrasi murid seperti tebak warna dan melatih logika. Selanjutnya, Mrs. Deni meminta kami berkelompok menemukan fungsi sosial, struktur, dan ciri kebahasaan dari explanation text secara mandiri melalui kelompok. Perasaan saya sangat senang. Ternyata saya bisa belajar secara mandiri. Dan ketika berkelompok pun harus menganalisis struktur dan ciri kebahasaan secara berkelompok. Mengutarakan pendapat masing-masing itu juga melatih murid untuk saling menghargai pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.